Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Next Movies, channel yang membahas khusus alur cerita film dari dalam dan luar negeri. Tidak ada salahnya untuk mengingatkan kalian agar menekan tombol subscribe dan juga loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari channel ini. Dukung channel ini supaya bisa semakin bermanfaat bagi halayak banyak. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Film berlatar belakang tahun 1979 di era apartheid, yaitu era diskriminasi terhadap perbedaan ras, di mana ras kulit hitam seringkali dikesampingkan dan dieksploitasi dalam berbagai aspek. Film diawali dengan Tim Jenkin membawa dua tas besar. Di seberang jalan terlihat Stephen Lee yang sedang mengamati Tim Jenkin. Tim Jenkin memberikan kode oke, dan Lee berjalan sambil membawa tas. Begitu juga dengan Jenkin, berjalan sambil membawa dua tas. Ditinggalkanlah tas itu di belakang mobil oleh Lee. Di sisi lain, Jenkin menaruh tas itu di tumpukan sampah pinggir jalan dan terlihat seperti bom. Dan boom, bukan ledakan seperti teroris, tapi ledakan kertas. Ya betul, kertas. Banyak kertas yang berhamburan di jalan. Mulailah warga penasaran dan mengambil kertas tersebut. Isi dari kertas itu adalah ajakan bahwa kebebasan dan kesetaraan bagi seluruh ras harus diperjuangkan tanpa peduli berapapun harganya. Jenkin menghampiri Lee dan berencana pergi, namun belum sempat pergi, ditangkaplah mereka. Di scene ini ada seorang wanita memberikan uang kepada Jenkin, dan wanita itu meminta untuk tidak banding pada hakim. Tiba-tiba dia mencium Jenkin. Lah, siapakah dia? Saat mau pergi, Jenkin bilang, I love you. Oh walah, ternyata pacarnya. Jenkin pergi ke toilet, dimasukkannya uang ke semacam botol kecil lonjong, dan tiba-tiba dimasukkannya botol itu ke anu belakangnya. What? Oke, I'm fine. Di scene ini diperlihatkan bahwa sedang ada sidang untuk Jenkin dan Lee. Jenkin dan Lee dari ras kulit putih berupaya untuk penyetaraan ras. Namun itu seperti kasus yang berat menurut hakim. Jenkin yang perakit bom dihukum 12 tahun penjara, dan Lee 8 tahun penjara, dan akan dihukum di penjara politik Pretoria. Di scene selanjutnya, Lee berusaha melarikan diri dengan melompat dari jendela, namun upayanya gagal. Dibawalah mereka berdua dengan mobil tahanan menuju penjara Pretoria. Sesampainya di depan penjara, mereka diceramahi oleh kepala penjara. Dia menganggap kalau aksi bom selebaran kertas adalah mengkhianati negara dan ras kulit putih. Padahal kan mereka berdua baik ya, mau bersuara tentang kesetaraan ras, malah dipenjara. Ada. Masuklah mereka berdua ke sel. Saat masuk sel, Jenkin mengamati cara kerja membuka sel itu. Tibalah mereka di sel. Mereka berada di sel yang terpisah. Sipir menjelaskan kalau pukul 5 itu lonceng pagi, pukul 7.30 itu sarapan, dan pukul 23 itu istirahat. Esoknya di hari pertama, semua napi sarapan. Seorang laki-laki botak berkacamata menghampiri Jenkin dan memberitahu kalau tahanan baju biru adalah pembunuh, dan mereka makannya terpisah. Mereka bertiga jogging. Pria botak ini curiga dengan gaya lari Jenkin karena seperti ada yang mengganjal di anunya. Pria botak ini menjelaskan sudut-sudut penjara. Terowongan hanya berputar-putar di area penjara, kecuali dinding itu yang langsung menuju ke jalan raya. Muncullah pria brewok yang bernama Leonard. Dia nampaknya ingin sekali ikut rencana Jenkin. Di scene ini dijelaskan kalau pria botak itu adalah tetua di penjara Pretoria. Namanya Dennis Goldberg. Dia dihukum seumur hidup karena berusaha menggulingkan pemerintahan apartheid dengan revolusi kekerasan. Dia sebelumnya bangsawan. Hari ke-23, Jenkin menyalakan api dan melihat lubang kunci. Itu adalah kegiatannya setiap malam. Jenkin memikirkan ratusan ide untuk bisa kabur dari penjara. Mulailah ia mengambil kertas dan mengukur panjang kunci dengan kertas. Dipatahkan pensil itu. Esoknya, saat mandi, Jenkin bilang ke Leonard kalau dia punya sesuatu, yaitu membuat kunci. Jenkin berencana membuat kunci dari kayu. Kunci dari kayu bakal patah dong. Tapi menurut Jenkin tidak patah apabila kunci dibuat berlawanan dari ulir.
Dimulailah misi mereka dengan Jenkins memperhatikan tiap kunci yang berada di badan sipir, sedangkan yang lainnya membuat pengalihan isu. Setiap ada kesempatan untuk melihat kunci dari dekat, Jenkins memanfaatkan itu semua. Hari ke-74. Di ruang kerja, tahanan membuat perkakas dari kayu. Nah, disitulah Jenkins mengambil beberapa kayu dan lem untuk dibuat kunci di dalam sel. Malam harinya, mulailah dia membuat kunci itu. Dan akhirnya jadilah kunci itu. Dicobanya dan akhirnya pintu berhasil dibuka. Senangnya Jenkins. Namun, senangnya Jenkins tidak lama, karena ternyata pintu itu ada 2 lapis. Yang bagian dalam sel jeruji besi dan yang luar adalah pintu besi. Malam berikutnya, mulailah Jenkins mendesain bentuk kunci pintu besi. Hari ke-100, Jenkins mencoba mengetes kunci untuk pintu besi. Ternyata pintu besi hanya bisa diakses lewat depan dan tidak bisa diakses lewat dalam sel. Saat mereka bersih-bersih koridor, dicobalah kunci itu. Berhasillah Jenkins menggerakkan kunci, namun dia tidak bisa mengembalikannya, dan akhirnya kuncinya patah. Sipir gendut datang, tapi dia tidak melihat ke arah Napi. Setelah semua kerjaan beres, Napi kembali ke sel. Sipir datang dan menutup pintu, tapi nggak bisa karena penguncinya muncul kan. Sipir sempat bingung, tapi dia pakai kuncinya untuk membalikan pengunci ke posisi semula, dan pintu tertutup dan terkunci. Hari ke-142, tampaknya mereka bertiga sedang latihan lari. Tiba-tiba Leonard punya ide. Untuk memasukkan kunci pintu besi dari luar, mereka perlu benang dan mengikat kunci di kedua sisi dan membuatnya melintas. Setelah kunci masuk, bagaimana cara memutarkannya? Akhirnya mereka tahu idenya setelah melihat gagang sapu yang panjang. Di ruang kerja, Jenkins membuat alatnya. Malam harinya, dicobalah alat itu. Percobaan pertama, kunci gagal. Diperbaikilah bentuk kunci. Di percobaan kedua, akhirnya bisa berputar. Namun, pas kunci mau dicabut, malah macet. Dicobalah berkali-kali, dan akhirnya kuncinya copot dari sambungan. Diambillah permen karet dan diletakkan ke kunci. Dengan susah payah, akhirnya kunci pun berhasil didapatkan. Menegangkan sekali. Esoknya, saat sarapan, Jenkins menceritakan kepada Lee dan Leonard tentang kesuksesan dia membuka kedua pintu. Malam harinya, Jenkins keluar sel, mencoba merencanakan rencana kabur. Hari ke-206, Jenkins dan teman-temannya masih tetap berencana kabur meski ada sedikit kekhawatiran. Hari ke-296, Jenkins mendapat kacamata baru. Jenkins dan Leonard keluar sel. Mereka menuruni tangga. Terlihat ada penjaga sedang baca koran. Penjaga mulai keliling. Jenkins dan Leonard bergegas sembunyi di lemari film di bawah tangga. Penjaga naik ke atas melewati mereka. Bergegas mereka lanjut membuka pintu berikutnya. Jenkins mencoba membuka pintu pertama yang berada di ruangan penjaga. Di sisi lain, penjaga sedang melihat tiap keadaan sel. Pintu kedua nampaknya sulit dibuka. Kembalilah mereka ke lemari bawah tangga dengan meninggalkan jejak keringat di lantai. Penjaga bingung, kenapa ada air? Apakah ada yang bocor? Untungnya penjaga tidak curiga. Jenkins dan Leonard kembali ke sel. Esoknya, Jenkins tidak bangun saat mendengar bel pagi. Kepala sipir akhirnya ke sel Jenkins dan bertanya kenapa tidak tidur. Namun Jenkins tidak menjawabnya dan hanya minta maaf. Semua sel digeledah, tak terkecuali Jenkins. Saat sel Jenkins digeledah, gelas yang terdapat kunci jatuh. Diambillah potongan kunci itu sama sipir. Dan sipir menanyakan untuk apa ini? Jenkins menjawab untuk penyangga foto. Ide yang bodoh, kata sipir. Hari berikutnya, Jenkins menyimpan kunci-kunci itu di bawah rak buku perpustakaan. Dan tiap hari ada kemajuan dengan membuat kunci-kunci yang lainnya. Hari ke-404, Jenkins akan operasi gigi. Dia keluar bersama sipir. Dilihatlah kondisi di luar tembok penjara. Selama beberapa bulan ini, Jenkins sudah membuat 39 kunci untuk 15 pintu terpisah. Selama ini Jenkins bergerak dari sel ke koridor, kemudian ke lantai bawah, dan ke sayap admin selama 404 hari tanpa terdeteksi. Jenkins menawarkan ke teman-teman lainnya,
Tapi mereka masih ragu karena Jenkin melihat sipir membangun menara senjata di luar penjara. Tapi Jenkin menekankan kalau menara senjata belum beroperasi, namun mereka tetap bersikukuh kalau mereka tidak mau kabur. Scene selanjutnya, hari di mana Jenkin, Lee, dan Leonard mau kabur. Sipir sedang mencari penyedot WC di lemari bawah tangga. Terlihat ada penjepit pintu jatuh, diambillah sama dia. Di sisi lain, Dennis memecahkan lampu untuk mengulur waktu agar Jenkin dan teman-teman bisa kabur. Sipir naik tangga lagi mengecek yang terjadi di lantai atas. Keluarlah Jenkin dan teman-teman dari lemari film. Dibukalah pintu demi pintu. Saat pintu terakhir, ternyata nggak ada kunci yang cocok. Paniklah mereka. Akhirnya dipukullah bagian pengunci dengan pahat. Mereka mencongkel kayu di bagian pengunci. Berhasillah dicongkel pintunya. Dibukalah pintu terakhir dan terlihat gerbang penjara yang terbuka. Setelah penembak jitu berpaling, Jenkin jalan dahulu keluar melihat situasi dan disusul Lee dan Leonard. Akhirnya mereka bertiga berjalan menyusuri jalanan, berlarian, dan akhirnya bebas. Saat mau naik taksi, sopir awalnya menyarankan untuk taksi di depan yang orang kulit putih. Namun Jenkin tidak masalah apabila naik taksi orang kulit hitam, dan akhirnya Jenkin, Lee, dan Leonard pergi naik taksi. Di sisi lain, sipir mulai membuka pintu sel untuk bangun. Sipir mengecek sel, ternyata napi tidak ada di sel. Sipir akhirnya membunyikan alarm. Jenkin, Lee, dan Leonard teriak gembira. Di taksi itu, akhirnya berhasil kabur. Ini adalah perburuan orang terbesar dalam sejarah Afrika Selatan yang pernah ada. Mereka melintasi perbatasan menuju Mozambik, Tanzania, kemudian London, di mana mereka kembali bergabung dengan ANC dan melanjutkan perjuangan melawan apartheid. Mereka buronan hingga diampuni tahun 1991. Setelah 22 tahun di penjara, Dennis Goldberg dibebaskan tahun 1985 dan kembali berkumpul bersama istrinya Esme serta kedua anaknya. Kekasih tim Jenkin, Dabney, ditahan dan dipenjara selama 9 hari setelah pelarian. Jenkin tak pernah melihat dia lagi. Usaha dunia melawan penjajah dan ketidakadilan berujung dengan runtuhnya apartheid tahun 1992. Tahun 1994, Nelson Mandela, pimpinan ANC, menjadi presiden Afrika Selatan terpilih. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Maaf apabila di video ini terdapat hal yang kurang berkenan. Kami menerima kritik dan saran untuk berkembangnya channel ini. Like untuk penyemangat kami dan komen untuk membantu berkembangnya channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.